Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Dwi Arwibowo, Widyaswara pada Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang satu kasus yang dihadapi oleh seorang KPA dan PPK ketika menghadapi satu case di mana pekerjaan tidak bisa diselesaikan oleh seorang penyedia sampai dengan batas akhir masa pelaksanaan kontrak. Ada dua hal yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang KPA dan PPK ketika menghadapi case tersebut. Apakah harus putus kontrak ataukah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan. Yang kedua yang akan kita diskusikan adalah ketika misalnya seorang KPA memberikan keputusan untuk memberikan kesempatan kepada penyedia untuk melanjutkan pekerjaan dan ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut harus melewati batas akhir tahun anggaran. Nah, apa yang harus dilakukan seorang KPA ketika menghadapi case di mana pemberian kesempatan melampaui batas akhir tahun anggaran? Untuk mendapatkan penjelasan lebih detail tentang case tersebut, Bapak Ibu bisa melihat tayangan berikut. Bapak Ibu para pembelajar yang berbahagia, untuk mendapatkan gambaran tentang kasus yang dihadapi oleh PPK, maka saya memberikan ilustrasi sebagaimana berikut. Misalnya ada satu perikatan pembangunan gedung antara satu satker dengan rekanan senilai 1,5 miliar. Di mana perikatan tersebut rekanan harus menyelesaikan pekerjaan antara tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 28 Desember. Permasalahan timbul ketika pada tanggal 28 Desember ternyata rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak. Disinilah kemudian KPA harus memberikan satu keputusan apakah akan melanjutkan atau memberikan kesempatan kepada rekan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan ataukah menghentikan pekerjaan dengan putus kontrak. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres 70 tahun 2012 pada pasal 93, PPK dapat memberikan kesempatan kepada rekanan untuk melanjutkan pekerjaan paling lama sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Apabila PPK memberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender, berarti penyelesaian pekerjaannya pasti akan melampaui tahun anggaran. Dalam case ini misalnya saya mengambil ilustrasi KPA memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk rekanan melanjutkan pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Maret. Nah, permasalahan berikutnya yang timbul adalah bagaimana pembayaran terhadap rekanan tersebut atas penyelesaian fisik yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember. Ketika KPA memberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan, maka di sini penyedia atau rekanan tetap dikenakan denda. Kemudian penyedia tersebut juga wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan dan nanti sebelum kontrak berakhir, PPK harus melakukan adendum kontrak yang memberikan kesempatan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada slide ini Bapak Ibu bisa melihat pertimbangan apa yang bisa dipakai oleh seorang KPA untuk memberikan kesempatan atau melakukan putus kontrak. Ketika seorang KPA memutuskan untuk melanjutkan atau memberikan kesempatan kepada rekanan, maka ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah berdasarkan penelitian PPK, penyedia tersebut memang mampu menyelesaikan sisa pekerjaan jika diberi kesempatan tambahan waktu sampai dengan 50 hari kalender. Pertimbangan yang kedua adalah penyedia barang jasa tersebut sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan
paling lambat 50 hari kalender, dan ini harus dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan. Dan kemudian pertimbangan ketiga adalah KPA harus bisa mengalokasikan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya untuk melakukan pembayaran terhadap penyelesaian fisik yang dilakukan atau diselesaikan setelah tanggal 31 Desember. Nah, untuk memutuskan melanjutkan atau tidak dilanjutkan, KPA dapat berkonsultasi dengan aparat pengawas internal pemerintah. Yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu sekalian, dalam surat pernyataan kesanggupan, penyedia juga harus menyatakan bahwa rekanan bersedia dikenakan denda keterlambatan. Kemudian rekanan juga harus membuat pernyataan tidak akan menuntut denda apabila penyelesaian pembayaran ternyata terlambat dilakukan oleh PPK karena menunggu revisi DIPA tahun anggaran berikutnya. Setelah KPA memutuskan untuk melanjutkan atau memberikan kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan, maka bagaimanakah perlakuan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan terhadap rekanan tersebut? Bapak sekalian, dalam slide ini saya gambarkan bagaimana pembayaran prestasi pekerjaan terhadap rekanan tersebut. Pada akhir tahun anggaran, Ditjen Perbendaharaan selalu mengeluarkan perdijen tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran, di mana dalam langkah-langkah akhir tahun anggaran tersebut dinyatakan tentang batas waktu pengajuan SPM kepada KPPN. Nah, pada case ini misalnya saya berikan ilustrasi, batas akhir pengajuan SPM adalah pada tanggal 23 Desember. Sehingga fisik penyelesaian pekerjaan yang dilakukan rekanan dibayarkan sebelum tanggal 23 Desember. Sehingga pada tanggal 23 Desember tersebut PPK bisa mengajukan SPP sebesar fisik yang diselesaikan oleh penyedia dan ditambah dengan fisik yang belum dikerjakan atau belum diselesaikan oleh rekanan antara atau setelah tanggal 23 Desember. Nah, karena fisik setelah tanggal 23 Desember belum diselesaikan, maka di sini PPK harus meminta jaminan pembayaran untuk menjamin terhadap pembayaran atas fisik yang belum diselesaikan setelah tanggal 23 Desember. Kemudian pada akhir tahun anggaran atau pada tanggal 31 Desember, PPK harus melakukan perhitungan fisik yang benar-benar telah diselesaikan oleh rekanan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam case ini misalnya saya berikan contoh, rekanan sampai dengan tanggal 31 Desember sudah menyelesaikan 95% fisik pekerjaan, sehingga di sini masih ada 5% yang belum diselesaikan oleh rekanan tersebut. Pada tanggal 31 Desember, maka kemudian PPK harus menyampaikan berita acara kemajuan fisik pekerjaan kepada Kepala KPPN yang menyatakan bahwa rekanan sudah menyelesaikan 95%, sehingga nanti yang 5% atau sisa fisik yang belum diselesaikan oleh rekanan akan diajukan klaim jaminan pembayaran oleh Kepala KPPN. Sehingga kemudian di sini seorang KPA harus menyediakan alokasi sebesar 5% terhadap penyelesaian fisik yang akan dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember dengan pembayaran atas beban DIPA tahun anggaran berikutnya. Di sini kemudian seorang KPA harus melakukan revisi DIPA untuk mengalokasikan fisik 5% yang belum diselesaikan oleh rekanan tersebut. Bapak Ibu sekalian, dalam slide berikut Bapak Ibu bisa melihat bagaimana peran KPA dan PPK terhadap penyelesaian
pembayaran pekerjaan yang dilanjutkan tahun anggaran berikutnya. Seorang KPA dia bertanggung jawab terhadap pembayaran terhadap sisa pekerjaan yang dilanjutkan tahun anggaran berikutnya. Sehingga di sini KPA harus menyediakan alokasi pada DIPA tahun anggaran berikutnya. Sisa pekerjaan yang dibayarkan atas beban DIPA tahun anggaran berikutnya adalah sisa pekerjaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember. Jadi yang dialokasikan dengan DIPA tahun anggaran berikutnya adalah hanya fisik yang diselesaikan setelah tanggal 31 Desember. Kemudian KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DIPA tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme provisi. Dan KPA harus memberitahukan kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir terhadap fisik yang telah diselesaikan oleh rekanan. Kemudian PPK nanti harus melakukan perubahan kontrak dengan mencantumkan sumber DIPA tahun anggaran berikutnya. Perubahan kontrak ini dilakukan sebelum kontrak berakhir. Kemudian perubahan kontrak tidak boleh menambah jangka waktu atau masa pelaksanaan pekerjaan. Kemudian perubahan kontrak dilakukan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Dan di sini kemudian penyedia harus memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sebelum tanda tangan perubahan kontrak. Bapak Ibu sekalian, pada slide berikut Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ilustrasi data pembayaran yang dilakukan atau dibayarkan kepada rekanan tersebut. Tadi di penjelasan sebelumnya bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember ternyata rekanan hanya bisa menyelesaikan fisik 95%. Sehingga kemudian di sini ada sisa 5% yang belum terselesaikan oleh penyedia tersebut. Sehingga kemudian yang sisa 5% atau senilai Rp48.750.000 dilakukan pencairan jaminan oleh Kepala KPPN dan ditambah dengan retensi 5% atau Rp75 juta. Ini juga jadi Rp48.750.000 dan Rp75 juta dilakukan klaim pencairan dan kemudian disetorkan ke kas negara untuk untung kas negara. Jadi sini Kepala KPPN akan mengajukan klaim pencairan jaminan atau garansi bank untuk untung kas negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan. Kalau tadi dalam contoh di atas yaitu sebesar Rp123.750.000, yaitu terdiri dari sisa fisik yang 5% yang belum diselesaikan sebesar Rp48.750.000 dan retensi 5% yaitu sebesar Rp75 juta. Klaim pencairan jaminan atau garansi bank tersebut tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM. Nah, di sini kemudian KPA harus mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya sebesar Rp123.750.000 untuk melakukan pembayaran terhadap sisa fisik yang 5% dan retensi 5%. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan tentang satu case yang dihadapi seorang KPA dan PPK ketika menghadapi permasalahan kontrak yang tidak diselesaikan pada akhir masa kontrak. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.